Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, and enjoy for watching, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang tafsir Maudhu'i mengenai jihad. Dalam pembahasan kali ini yang saya akan bahas ada 2 poin pembahasan. Yang pertama ialah ayat-ayat mengenai jihad, dan yang kedua ialah pengelompokan wazan jihad dalam Al-Quran. Pembahasan yang pertama ialah mengenai ayat-ayat Al-Quran mengenai jihad. Di dalam makalah tercantum ada 25 ayat. Sebenarnya banyak di dalam Al-Quran itu mengenai jihad, tetapi saya mengambilnya hanya 25 ayat saja. Ayat-ayat yang tadi tercantum itu ialah ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban jihad bagi kaum muslimin untuk memerangi kaum kafir yang sedang memusuhi Islam, yang sedang memerangi Islam. Dan Az-Zuhri berpendapat tentang jihad itu ialah kewajiban bagi setiap individu terjun langsung ke medan perang ataupun yang berada di rumah yang belum ditugaskan untuk berperang. Maka yang tidak mau atau yang belum berperang, jika diminta pertolongan, maka ia harus membantu. Dan jika diminta untuk berdoa, maka ia harus berdoa. Dan jika diminta untuk terjun ke medan perang, dia wajib berperang. Alasan yang kedua ialah mengenai pengelompokan wazan kata jihad di dalam Al-Quran. Saya mengambil dari ayat-ayat yang tadi di poin pertama. Kata jihad terdapat banyak variasi di dalam Al-Quran, seperti jahada yujahidu jihadan. Dan makna yang diambil ini adalah kesungguhan atau upaya. Secara bahasa, jihad berasal dari kata al-juhud, yaitu upaya dan kesulitan. Kata jihad juga berasal dari akar kata jahada, yang berarti mengerahkan upaya. Dengan demikian, jihad berarti berjuang keras dan secara tepat melukiskan usaha maksimal yang dilakukan oleh seseorang untuk melawan sesuatu yang keliru. Di dalam Al-Quran, banyak kita temukan kata jihad dengan berbagai macam wazannya, yaitu yang pertama wazan fi'il madi. Wazan fi'il madi yang pertama ialah jahada. Kata ini terdapat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 19. Yang artinya, apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, digunakan kata jahada dalam ayat ini adalah sebagai pemberitahuan bahwa berjihad di jalan Allah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk memakmurkan Masjidil Haram. Di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir tidak memberikan penjelasan yang mendalam mengenai jihad yang dimaksud oleh ayat ini. Ia hanya mengutip penafsiran Al-Aufi dan Ibnu Abbas bahwa arti jahada dalam ayat ini adalah berjihad bersama Rasulullah. Wazan yang kedua ialah wazan jahadu. Kata ini terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka itulah orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Digunakan fi'il madi dalam bentuk jahadu dalam ayat ini, karena orang-orang yang berjihad di jalan Allah sangatlah banyak, dan mereka berjihad tiada henti dengan mencurahkan apa yang mereka miliki sampai tercapai apa yang dituju. Ibnu Katsir tidak menjelaskan secara rinci
arti kata jahadu di dalam ayat ini. Namun menurutnya jihad dalam ayat ini sangat erat hubungannya dengan keteguhan hati, karena disandingkan dengan kata hajaru atau berhijrah, yaitu meninggalkan kampung halaman mereka karena diusir oleh orang-orang musyrikin. Wazan kedua ialah wazan fi'il mudhari. Yang pertama ialah yujahidu. Kata ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 44. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan menerima izin kepadamu untuk takut ikut berjihad dengan harta dan diri mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, makna dari kata yujahidu li nafsi dalam ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah ya'mudu naf'a amaluhu ala nafsihi, kembalinya amalan yang dikerjakan oleh seseorang manusia kepada dirinya sendiri. Adapun yang dimaksud dari jihad di sini menurutnya adalah berjihad dengan mengerjakan perbuatan yang baik. Dalam ayat ini menandakan jamak karena kata jihad dalam ayat ini tertuju kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Makna berjihad dalam ayat ini menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah berperang. Menurutnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak akan meminta izin untuk tidak ikut berperang, karena mereka memandang bahwa hal tersebut merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika ada seruan untuk berperang, mereka pasti akan langsung melaksanakannya. Tetapi apabila dilihat dengan teliti, diikutkan kata bi amwalihim wa anfusihim setelah kata yujahidu mengindikasikan bahwa jihad berperang tidak harus dilakukan dalam bentuk mengangkat senjata, tetapi juga bisa dilakukan dengan memberikan sumbangan harta untuk keperluan perang. Wazan yang kedua dari wazan fi'il mudhari yaitu yujahiduna. Kata ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, kata yujahiduna atau berjihad dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dengan ta'atilah atau memerangi musuh-musuhnya, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini adalah ayat yang menerangkan tentang sifat Rasulullah yang banyak senyum dan banyak berperang. Orang-orang yang bersamanya juga memiliki sifat yang sama. Mereka tidak pernah mundur setapak pun dari prinsip mereka, dan mereka selalu konsisten memegang prinsip ini tanpa takut dengan siapapun yang mengancam dan mengolok-olok mereka. Wazan yang ketiga ialah wazan fi'il amr. Yang pertama ialah jahid. Kata ini terdapat di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 73. Artinya, wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, kata jahid atau perintah kepada satu orang pada ayat ini digunakan karena perintah Allah ini tertuju hanya kepada Rasulullah. Arti jihad dalam ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik dengan bersikap keras kepada mereka. Sebagaimana Allah juga menyuruh untuk bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Untuk menjelaskan maksud dari bersikap keras dalam ayat ini, Ibnu Katsir mengutip beberapa penafsiran dari para sahabat. Di antaranya ialah penafsiran Ibnu Mas'ud yang mengatakan maksud dari berjihad di sini adalah dengan menggunakan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan memperlihatkan wajah muram. Penafsiran lainnya dari Ibnu Abbas yang mengatakan maksud dari berjihad di sini adalah melawan orang-orang kafir dengan menggunakan pedang, dan melawan orang-orang munafik dengan menggunakan lisan.
Wazan yang kedua dari wazan fi'il amr ialah jahidhum. Kata ini terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 52. Janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ditambahnya hum pada fi'il amr dalam ayat ini menandakan perintah jihad di sini tertuju pada seluruh umat Islam. Adapun ditambahkannya bihi setelahnya, ini adalah perintah berjihad, mengindikasikan bahwa makna berjihad dalam ayat ini adalah berjihad menggunakan Al-Quran. Demikian pendapat Ibnu Katsir tentang makna ayat ini. Dari penjelasan-penjelasan tafsir di atas, ini tampaknya bahwa Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk berperang demi mendapatkan kejayaan dan keuntungan materi. Agama Islam menjelaskan adanya peraturan yang melindungi hak-hak kewajiban agar terciptanya kedamaian dan persaudaraan. Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk menyerang sesuatu kelompok tanpa adanya alasan-alasan tertentu, karena perang seperti itu hanya akan membawa kesengsaraan bagi yang kalah dan akan membawa sikap bermegah-megahan bagi si pemenang. Kesimpulan dari makalah ini ialah ayat-ayat jihad yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir cenderung memaknai jihad dalam Al-Quran sebagai peperangan melawan musuh untuk membela agama. Selain itu, Ibnu Katsir menyatakan tentang pentingnya jihad dan keistimewaannya di dalam Islam dengan konsep yang sesuai dengan syariah Islam dan sejalan dengan yang digariskan Al-Quran dan juga dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.